Terus untuk jangka pendeknya, tumpang sari dari Majadompu itu adalah jagung. Jangka pendeknya 4 Udah. manfaat itu. Kita dapat Udah. Ya, sudah ada di Pancasila ya. Cuma kita bukan produk khusus buat dikerja hari-hari karena konsentrasi dengan jagung, kopi dan sebagainya. Orang berada di Pancasila mulai menanam tahun 2018, sedangkan mulai berburu mereka sejak tahun 2008 ya, yang dipelopori oleh Pak Masyuri di sini ya. Dia ngumpulin gelondongannya itu untuk jual ke Jawa. Kemudian saya datang tahun 2018 bulan 10, bulan 9 itu saya dorong untuk menanam. Itu pun masih bingung daunnya seperti apa. Tapi alhamdulillah di situ ada Pak Masyuri, Pak M Saleh, Firdaus, Helmi, Lampu Kopi ya. Pas saya berada di sini dulu langsung mendorong untuk menanam, sehingga muncullah orang itu. Yang sampai selanjutnya sampai ke Dompu, ke ujung Dompu Timur itu sudah kenal. Tahun 2021 itu sudah menyeluruh. Total potensi porang yang ada di Kabupaten Dompu yang tanam mandiri itu kurang lebih 2.800.000 pohon. Itu data saya ya. Karena beberapa tim saya ada di kecamatan, ada di desa, orang-orang saya yang mendata langsung porang. Kelompoknya yang masuk ke kita itu 45 kelompok dengan jumlah petaninya 1.200, kurang lebih 1.200 orang. Nah ini desa Bhinneka, dusun ya, dusun Bhinneka. Ini saya baru pertama kali ke sini nih. Saya biasa Pancasila terus setiap minggu, setiap bulan di tempatnya Pak M Saleh itu. Ya, nah itu gambaran singkat itu, tidak usah terlalu jauh historis ya. Kita ini ke depannya, keberadaan kami di sini, perusahaan ini, saya salah satu dari komisaris juga di dalam perusahaan ini. Beliau Pak Roy direkturnya, direktur operasional, itu direktur pemberdayaan pengembangan sumber daya dan petani. Beliau itu Pak Jedun, ini Pak Ovan ya, panggilan aja dulu nanti perkenalannya Pak lengkap. Itu Pak Jedun, direktur industri dan pengembangan industri dan market gitu. Jadi dia tahu pasarnya, orang mau dijadiin apa, beliau semua. Terus yang kaitan dengan di masyarakat, kita menyediakan program yang namanya plasma. Plasma ini ada 2 komoditas yang kita bawa. Alpukat yang tumpang sarinya dengan porang. Alpukat ini tidak ada di Dompu, tidak ada di NTB, tidak ada. Satu-satunya ada di Malang yang pengembangannya melalui anggaran pemerintah khusus untuk pengembangan alpukat, namanya alpukat pemeling. Bahasa orang sana alpukat pemeling, supaya diingat-ingat gitu. Barangnya hampir punah, jadi dilakukan pengembangan supaya lebih banyak barang ini. Pusatnya di Malang, di sana sudah ada plasma, sudah ada 2 tempat, Ponorogo sama Blitar. Kita yang ketiganya, mudah-mudahan sukses masuk di sini mulai dari Pancasila, dusun Tambora, desa Tambora. Program awal kami di Dompu itu 1.000 petani, 1.000 petani untuk program pertama di tahun 2021 dengan tahap satunya 100 petani di desa Tambora. Saya pilih desa Tambora karena kaitan lingkungan di sini dan kehutanan pertaniannya juga, tanahnya juga subur, sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu. Situasi kondisi lapangannya, baik udaranya, suhunya, kultur tanahnya cocok untuk alpukat itu dan porang. Jadi kita tidak perlu di sini nanam aja nggak perlu gemur-gemur jadi, apalagi digemurkan atau dibedeng ya. Mungkin biji katak sebesar ini nanam setengah bulan, satu musim mungkin bisa 1 kilo atau 2 kilo gitu. Saking suburnya daerah Tambora, Kadindi ke atas ya, Kadindi sampai Tambora ini. Jadi potensi inilah yang kami lirik itu bisa masukkan alpukat sama porang ya. Nah ini nanti dilanjut lagi berikutnya nanti ya. Terus sekilas itu. Terus kemudian keuntungan bagi petani, kita langsung aja ujungnya itu. Di alpukat itu masa panennya di umur 2,5 tahun.
3 tahun lah dia panen. Nah, itu masa pertumbuhannya, baru masuk ke panen pertama umur 3 tahun. Sedangkan masa panennya sendiri sampai umur 50 tahun. Nah, itu bisa diwariskan. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai lihat alpukat mati sendiri. Sebelum kita dimatiin, kita mati gitu. Alpukat itu satu kali panen pertama aja itu 1 juta sampai 2 juta panen pertama. Apalagi panen ke tahun kelima, 5 ke atas. Dia semakin lama semakin besar penghasilannya. Nah, di umur 30 tahun yang saya lihat di Malang itu, yang 40 sama 50 tahun, yang 30 tahun aja satu pohon tuh bisa mencapai 15 sampai 20 juta. Satu pohon. Itu penghasilannya satu pohon. Nah, kemudian di bawahnya ada porang lagi untuk jangka pendeknya 6 bulan panen ya. 8 bulan lah, 8 bulan ya. Nah, itu baru fix betul porang itu 8 bulan. Nah, 2 penghasilan inilah yang kami bawa untuk program plasma untuk 1000 petani di Kabupaten Dompu. Dengan tahap satunya di Dusun Tambora, Desa Tambora, 100 petani ya. Nah, di mana jualnya? Nah, nanti petani yang langsung menjadi mitra kami, ya, kita akan mendampingi cara nanamnya, kita akan beri bintek, kita akan ikut terlibat masing-masing di situ, jualnya ke kita langsung, dan nanti petaninya akan kontrak kerja penjualannya juga. Ya, kontrak penjualannya itu setelah mulai dari nanam itu ada porangnya dipanen 6 bulan, kemudian ada alpukannya. Kontrak penjualannya sampai minimal 10 tahun atau bisa diperpanjang sampai 15 tahun ya. Karena untuk penjualannya itu adalah pasarnya kita yang pegang gitu. Bisa langsung diekspor dari Dompu atau ke perusahaan di Malang gitu. Nah, di sini kita adalah perusahaan Malang dengan kita adalah KSO, kerjasama operasional ya. Saya menangani pertaniannya, pelaksanaan lapangannya, perusahaan Malangnya menyediakan pendanaannya gitu ya. Pembiayaan gitu. Nah, terus itu kalau sudah masalah pasarnya sudah jelas, nanam tidak usah takut, tidak ada yang nggak beli, kita yang beli langsung semuanya. Karena itu produk alpukat itu harus dikemas, dibungkus rapi, ekspor ya. Amerika dan Australia dan Eropa meminta cukup banyak. Itu negara luar tidak mampu kita penuhi, negara sendiri aja tidak mampu kita penuhi. Di dalam negeri sendiri butuh alpukat itu cukup besar. Negara luar. Jadi makanya pemerintah menyediakan anggaran besar untuk pengembangan itu, tujuannya ekspor ya, menambah penghasilan negara. Nah, terus kemudian dari mana pendanaannya? Petani yang sudah kita validasi, kita verifikasi, itu akan mendapatkan pendanaannya 50 juta per petani. Luas lahan yang kami minta harus disediakan yang sudah terverifikasi dengan data kepemilikan, tidak sengketa apa segala, nanti ada dijelaskan oleh bagian pemberdayaan petani dan lahan. Itu 25 are aja. Kita tidak butuh 1 hektar, 2 hektar. 25 are itu dapat pembiayaan dari kami itu dalam bentuk barang ya, dalam bentuk duit, dalam bentuk tenaga. Petani nggak mampu kerja, kita akan gaji orang. Apalagi kalau petani yang kerja dari uang 50 juta ini, ya. Mulai dari penyediaan lahan, nanam, segala perawatan sampai panen dari uang itu semua ya, pembibitan apa segala. Petani diminta untuk kerja, rawat, dan jangan sampai hilang ke barang. Karena kontrak kita untuk masalah uang 50 juta itu sampai 3 tahun ya. Ini uangnya dari dana kur ya. Dana kur yang untuk pengembangan alpukat. Tapi alpukat itu adanya pengembangannya di Jawa. Saya dapat bawa pulang ke Dompu untuk kepentingan kita di Kabupaten Dompu kaitan dengan adanya program orang bupati gitu visi-misinya. Nah juga karena saya juga adalah posisi sebagai pelaksana percepatan
program Jarapasaka di bidang porang, makanya saya bawa ke sini perusahaan KSO dengan perusahaan Dompu di sini lokalnya. Ya. Terus kemudian 30 are itu berapa yang didapat oleh petani? Satu are itu mendapat satu petani akan disiapkan 20 pohon alpukatnya. Jadi alpukat. Dan porangnya 7.000 sampai 10.000 pohon. Nah, kemudian dana itu dikembalikan atau tidak? Dikembalikan oleh perusahaan penanggung jawab. Beliau-beliau ini adalah perusahaan yang akan menggaransi bahwa dana itu akan dikembalikan. Gitulah kur itu kan. Di Dompu cuma ada kur 1 tahun ya. Ini kurnya 3 tahun dikembalikan. Tetapi digaransi oleh perusahaan Konjak Dompu Farmer Group di Dompu. Pendananya adalah PT Paranusa Group, yang itu pendananya melalui anggaran dana kur yang masuk ke sana. Kita ke bagian itu. Gitu polanya ya. Kita cuma mengelola aja di bawah sini. Nah, petani tidak usah pusing-pusing memikirkan pengembalian. Di situ ada kontrak kerja nanti. Setiap panen itu sudah diatur persentasenya. Karena 3 tahun itu pengembaliannya. Tahun pertama 20%, tahun kedua 20%, tahun ketiga 60% lunas. Tahun ketiga itu sudah panen alpukat. Alpukat nggak usah ngomong banyak-banyak hasilnya. Panen pertama 1 juta aja ya. Punya 20 pohon itu udah 20 juta. Ya. Tambah porangnya lagi. Porang itu dipanen di tahun kedua. Tapi tahun pertamanya kita panen buahnya. Buahnya itu kataknya ya. Untuk mengangsur 10% dana kur itu. Nah, nanti kejelasannya angka-angka detailnya itu kan nggak cukup waktu kita ya. Itu gambaran berikan. Nanti tempatnya di mana? Sebagai stasiun komando tempat garis komandonya nanti ada. Garis komandonya di mana di sini, kita standby di sana. Saya di sini tim perusahaan langsung memverifikasi validasi siapa aja yang akan ikut di dalam program ini. Ya. Persyaratannya semuanya akan dijelaskan nanti di tempat komandonya, nanti pos komandonya. Sementara saat ini saya berada di Pancasila dan Pak Pasale ya. Di situ kita saling info ya. Ya di situ tempat kita sementara ini. Jadi gambaran awalnya seperti itu. Sebenarnya kalau saya detailkan semuanya supaya lebih paham itu perlu waktu sampai 5 jam gitu ya. Dan juga kita nggak akan betah dulu begini aja kalau nggak ngopi nih ya. Nanti naikkan dia aja yang itu. Karena sudah pasti itu saya dan teman-teman ini ingin masyarakat yang ada di Kabupaten Dompu, petaninya ingin sejahtera. Artinya penghasilannya bisa lebih dari jagung, bisa lebih dari kopi. Jadi gambaran singkatnya penghasilan tadi, kalau 20 pohon punya penghasilan pertama di panen pertama itu 1 juta aja ya, sudah 20 juta. Ditambah porang, buahnya di panen pertama kurang lebih 15 juta. Ya, kataknya itu. Umbinya ditanam balik supaya umbinya nanti tahun kedua panen umbi, buahnya untuk tahun ketiga. Kalau panen umbi 10.000 ada 2 kilo mungkin berarti ada 20 ton ya. Kali 7.000 berapa itu? 14 juta, 140 juta. Ya, umbinya di tahun kedua. Nah, di situ ada sistem pembagian hasil karena di situ ada proses ngangsur sampai selama 3 tahun. Itu ada kontrak di situ. Kemudian selesai angsur ada kontrak 15 tahun 10 tahun berikutnya ya. Dan di situ tidak memberatkan tidak itu membuat untung petaninya kita di situ tuh ya. Kita dalam kontraknya itu memuat sistem bagi hasilnya itu yang menguntungkan petani. Petani cuma modalnya sediain lahan yang legalitasnya sah, sama tenaga, sama awasi. Jangan sampai itu
titik koordinatnya lahannya 30 are di sini, ternyata pohonnya pindah ke hutan sana. Tidak boleh ya. Makanya kita verifikasi, teman-teman akan verifikasi langsung lahan sampean semua bahwa ini benar punya sampean tanahnya. Dan itu ada sistem kontrol yang kita bangun sebagai SOP dari kegiatan perusahaan dan petani dan koordinator adalah ada ketua kelompok, ada koordinator desa, ada koordinator kecamatan, ada koordinator kabupaten. Semua akan mendapatkan gaji dari perusahaan. Gaji dalam bentuk setiap panen ya. Tapi jangan berebutan jadi ketua kelompok lagi nanti. Ada jadi anggota ya. Ketua kelompok akan mendapatkan insentif dari kita yang bikin. Tanggung jawabnya jelas, nanti ada SOP. Koordinator desa ada SOP-nya, tanggung jawabnya jelas. Jadi tidak makan gaji aja, ada tanggung jawabnya ya. Kalau di desa ini masuk ini program 100 ya. 100 petani ada 20 pohon, berarti ada 2.000 ya? 200 ya? 100 petani, 20 berarti ada 200 pohon. Kalau kita untuk desanya hitung penghasilan PAD kalau bayar pajak ya, 2.000 pohon kali 100 kali 1 juta berapa tuh? 2.000 pohon 2 miliar ya. Jadi satu musim penghasilan desa sini 2 M ya. Satu musim baru dari alpukatnya ya. Nah, kalau sudah kaya kan nanti kan sedekahnya banyak, siginya mestinya nggak begini lagi, mungkin tidak tingkat 2. Sudah ada pesantren, ya. Mungkin sudah ada yayasan TPQ gitu dari hasil petani. Jadi tidak perlu pusing-pusing nunggu uang bantuan dari pemerintah baru bangun masjid dah atau bangun TPQ gitu. Dengan penghasilan seperti itu sejahtera atau enggak itu? Ya. Jadi itu tujuan kita. Program Jarapasaka itu untuk peningkatan penghasilan petani menuju kesejahteraan. Kalau sejahtera sudah sejahtera, bisa pikirkan masa depan untuk anaknya, tidak fokus kerja terus. Sudah free finansial itu mainnya sebagai bos dari tanah lahan-lahan itu ya. Sudah punya penghasilan 20 juta musim untuk alpukat, ada poranya 18 juta atau 15 juta, dan 35 juta lahan 30 are aja, 25 are, tidak 30 hektar atau 3 hektar. Jadi kerjanya ringan 30 are gitu. Nah, kalau sudah umur porang itu, umur alpukat itu sudah 10 tahun atau 5 tahun, itu penghasilannya bukan 1 juta lagi. Ya, 5 tahun itu udah mungkin ada 10 juta satu pohon ya. 30 tahun aja itu yang di Malang itu sudah bisa menghasilkan 15 sampai 25 juta satu pohon. Jadi orang sana yang punya alpukat udah punya istri 2-3 Pak. Dan juga punya udah dirikan sekolah Islam. Jadi hajinya 2 kali setahun atau setiap hari mungkin ya. Haji ya, ada haji di dalam umroh. Jadi mikir gitu. Alpukatnya itu 2 kali setahun panen, sepanjang tahun berbunga. Tidak ada kelemahannya. Kelelawar nggak akan makan itu. Orang juga tidak ada hamanya cuma binatang yang manusia aja ya. Namanya cuma manusia itu kembali. Itu sampean nanam di sini tiba-tiba muncul di sana. Dimakan sama monyet. Inilah makanya keunggulan dari alpukat sama porang. Jadi kita bawa ke Dompu karena keunggulan itu kita pilih produknya. Banyak pilihannya di Jarapasaka. Jadi saya pilih yang inilah gitu. Tapi karena jangan nggak dimakan sama caping, jangan nggak dimakan sama kambing, baru dilepasin kambing lagi gitu. Itu tidak tawakal lagi ini. Artinya itu dijaga lah. Jangan sampai diinjak ke caping. Monyet itu nggak makan mungkin, tapi diambil pakai main. Dia main kelereng nanti di situ. Habis buang alpukat. Itu jadi rugi kita makanya. Nah itu makanya 30 are ini enteng nggak? Susah nggak 30 are ini?
Saya yakin semua petani bisa. Yang insya Allah yang masuk di sini nanti itu adalah orang-orang yang lolos verifikasi, bukan berarti yang belum lolos itu tidak dapat, nanti perbaiki lagi administrasinya. Yang lolos ini mungkin 100 orang, ribuan orang nunggu di belakang saya Pak. Di Dombo itu kiri kanan saya, masukin saya. Tapi saya punya program duluan di sini 100 orang. Inilah rezeki yang tidak kita sadari Tuhan bawa ke sini. Ya, nanti panjang lebarnya nanti di mana? Ya itu aja ya, sekilas dari sana yang suka sekilas lagi itu panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti ada Pak Direktur mungkin mau nambah. Direktur ada 2-3 orang yang hadir ya. Ada nambah atau kembali ke Pak Mutar. Itu aja. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edi. Sesuai dengan apa yang dijelaskan.